karena dulu itu saya memang masih mahasiswa itu aktivis. Saya aktif di PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia itu, dan juga di LSM. Tetapi sulit itu menjadi pembelajaran bagi kita itu kalau kita itu berupaya untuk mencari jalan keluar dari kesulitan itu. Setiap manusia itu pasti mengalami kesulitan. Dalam setiap kehidupan kita pasti mengalami kesulitan. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi pemenang itu apabila kita selalu belajar menyelesaikan kesulitan-kesulitan itu, bukan menghindari kesulitan-kesulitan itu. Dan itu yang saya lakukan di DPRD ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast obrolan orang dalam bersama saya Kuni. Pada podcast episode ini kita akan membahas tentang politik dan pemerintahan. Tentu saja wawasan ini akan disampaikan langsung nih oleh orang dalam agar kita itu bisa tahu seluk-beluk kejadian yang ada pada realitanya. Pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa dan juga orang dalam yang benar-benar penting nih, yaitu Bapak Hadi Atmaji. Orang dalam yang betul-betul dalam. Iya, orang dalam yang benar-benar dalam. Iya, dalam dan penting nih, Pak. Selamat siang, Pak Hadi. Selamat siang. Sehat ya, Pak ya? Dek Uni ya. Iya, Kuni, Pak. Dek Kuni ya. Ya, pakai K. Biasanya orang-orang manggilnya tuh kalau saya perkenalan tuh namanya Kuning Widot Eng. Oh. Berarti Kuni. Kuni. Oke. Ya. Oke. Adik Kuni. Iya, terima kasih Pak Hadi sudah menyempatkan waktu untuk datang dan mengisi podcast obrolan orang dalam pada episode perdana ini. Oke, sama-sama. Iya, jadi podcast kami ini baru pertama kali nih Pak, dan pertama kali narasumber yang datang adalah jenengan. Wah, berarti saya ini percobaan dong. Bukan percobaan sih Pak. Karena ketua nih, biasanya kan ketua bakal tahu semuanya gitu. Oh. Iya nggak sih Pak? Ketua bakal tahu semua. Iya, semua seluk-beluk di dalamnya gitu Pak. Ya, betul nggak? pokoknya dipelajari bersama-sama lah. Oke, terima kasih Pak. Gimana nih Pak kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik sampai saat ini, sehat walafiat. Tadi kalau boleh tahu kegiatannya apa nih Pak pada pagi hari ini? Pagi ini kita melakukan rapat badan musyawarah. Di sana kita membahas tentang evaluasi terhadap pekerjaan atau pelaksanaan program di bulan Januari. Iya. Dan membahas tentang rencana kegiatan bulan Februari. Di bulan Januari ini karena laporan dari masing-masing komisi itu cukup banyak, bahasa saya itu most significant change. Apa itu ya, kejadian-kejadian yang sangat berpengaruh terhadap perubahan di Kabupaten Jombang. Dari Komisi A itu melakukan sidak ke PT Cemerlang karena ada aspirasi masyarakat, bukan cuma sekedar aspirasi, bahkan demo. Oh, ada demo di situ. Ya, sebelumnya itu diawali dengan demo meminta kami dari DPR itu melakukan sidak terhadap PT Cemerlang yang konon katanya itu perizinannya itu belum selesai tetapi sudah melakukan kegiatan. Bahkan juga di Tenggarai ada tenaga asing yang bekerja di situ tanpa memiliki dokumen yang lengkap. Resmi gitu ya. Ya, yang resmi. Namun setelah ditindaklanjuti oleh Komisi A, perizinan itu sudah AMDAL itu dalam proses memang di provinsi. Tenaga kerja asing yang bekerja di PT Cemerlang itu memang ada beberapa itu yang memang tenaga ahli yang tidak bisa di cover oleh tenaga kerja dari lokal dari Indonesia, sehingga mau tidak mau mereka juga memasukkan tenaga asing. Dan
tenaga yang terserap dari lokal itu, di masyarakat lokal itu ada 50 orang tenaga kerja, dan ini juga sudah cukup membantu terhadap proses penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jombang. Oke. Dari Komisi B itu berhasil atas aspirasi pedagang di Pasar Ploso, itu rencananya Pasar Ploso itu kan akan dilakukan pembangunan gedung bertingkat gitu. Tetapi hasil dari diskusi, sidak dan lain sebagainya Komisi B dengan pedagang di Ploso sana itu, ternyata para pedagang itu tidak menginginkan pembangunan pasar yang bertingkat, tetapi lebih kepada revitalisasi pasar. Oke. Iya, karena kalau revitalisasi pasar itu, maka pedagang yang sekarang sudah memiliki bedak-bedak itu atau tempat berjualan itu tidak akan mengalami penggusuran atau penyesuaian diri terhadap transaksi yang akan terjadi selanjutnya itu. Dan itu cukup bagus karena diperbandingkan dengan pembangunan pasar Perak yang saat ini ketika pasar itu sudah jadi, pedagang itu malah nggak mau balik ke pasar yang sudah dibangun itu. Oh, berarti yang dibangun tadi nggak kepake gitu ya? Iya, pedagang itu tidak mau menempati pasar yang sudah dibangun oleh pemerintah Kabupaten Jombang itu, karena bagi mereka itu banyak masalahnya, termasuk diantaranya mungkin zonasi ya, pembagian ini komoditi yang akan ditempatkan di pasar Perak itu, sehingga banyak pedagang itu yang tidak mau balik ke pasar Perak. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu, maka kita butuh kajian bersama-sama dengan pedagang secara partisipatif bagaimana dalam merencanakan pembangunan pasar itu selanjutnya itu. Oke, berarti pedagang di Pasar Ploso ya Pak ya? Iya. Itu juga dilibatkan gitu ya dalam pengambilan keputusan ini. Betul, justru ada perubahan rencana pembangunan ke rencana revitalisasi Pasar Ploso itu atas hasil diskusi antara Komisi B DPRD Kabupaten Jombang dengan para pedagang di Ploso. Itu dari Komisi B. Yang dari Komisi C itu permasalahan Pamsimas. Pamsimas itu memang bukan program dari pemerintah kabupaten. Ini pemerintah dari pemerintahan pusat itu ke kelompok-kelompok masyarakat itu untuk membangun sarana air bersih masyarakat. Tetapi permasalahannya itu banyak pembangunan Pamsimas ini yang tidak kelar, tidak sampai jadi, itu terbengkalai. Bahkan tahun anggaran 2022 itu sampai sekarang ada beberapa itu yang masih belum selesai. Setelah dilakukan evaluasi oleh Komisi C lewat RDP itu masyarakat itu menginginkan segera diselesaikan, tetapi karena program ini dari pusat gitu, kami hanya bisa memberikan rekomendasi kepada dinas terkait, kaitannya dengan ini adalah inspektorat itu, untuk turut membantu melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap proses berjalannya pembangunan sarana Pamsimas itu gitu. Itu dari Komisi C. Yang Komisi D mengangkat masalah seragam. Nah, ini cukup menarik bagi masyarakat Jombang. Masyarakat seragam sekolah. Oh, seragam sekolah. Seragam sekolah untuk tahun anggaran 2025. Ada calon penerima siswa itu sebanyak 50.000. Jombang aja itu Pak? Jombang, 50.000 siswa? Iya, karena memang sumbernya dari APBD.
Ada siswa nanti yang akan menerima 50.000 orang, dan pemerintah Kabupaten Jombang menganggarkan agar mereka itu bisa dapat seragam, dan ada perubahan yang cukup baik bagi masyarakat Jombang itu, di mana proses pengadaannya itu nanti akan melibatkan pengrajin setempat. Pengrajin kalau Jadi UMKM asli Jombang gitu ya. betul, apa itu penjahit Oh, ya, gitu. penjahit. Kalau kainnya sih pengadaannya itu memang butuh standarisasi Iya. kan. Tetapi dengan melibatkan penjahit-penjahit di tiap kecamatan itu tentu akan menaikkan pendapatan para pengrajin seragam atau penjahit di masing-masing kecamatan di Kabupaten Jombang, karena pengadaannya itu nanti dari Dinas Pendidikan itu akan bekerja sama dengan penjahit-penjahit itu gitu. Tentu ukurannya juga, karena memang langsung diukur ke siswa masing-masing calon penerima itu, tentu tidak akan ada yang kecingkrangan, bahkan gitu. ada kebesaran gitu, akan sesuai Jadi dengan bukan ukuran. yang disediain gitu Pak? Bukan. Oh, jadi diukur dulu gitu ya? Betul. Tepat gitu? Betul, diukur dulu, dan itu menurut informasi sih memang hasil dari hearing teman-teman DPRD Kabupaten Jombang dengan Dinas Pendidikan itu. Salut juga sih untuk Oke. Bagus ya Pak ya? bagus. Oh, berarti yang tahun lalu tuh nggak seperti itu ya? Seperti Pengalamannya tidak seperti itu. Jadi seragam itu ya sudah dikasihkan saja gitu. Bentuknya seperti apa, kadang tidak cocok, tidak sesuai dengan ukuran itu. Tapi karena ini pengadaannya itu secara gratis, ya diterima saja. Oh gitu. Oke. Sebelum lebih jauh lagi sih Pak, saya tuh penasaran gitu dengan Gimana? perjalanan karir jenengan. Tadi belum disebutin soalnya. Saya tadi ketika saya baca-baca di Google itu, jenengan niku lulusan dari Fakultas Dakwah. Fakultas Dakwah. Terus Institut tiba-tiba Keislaman Hasyim Asy'ari waktu itu. sekarang Unhash gitu. Betul, Unhash. Terus tiba-tiba langsung loncat nih jadi DPR, dan kemudian juga jadi ketua DPR. Gimana ceritanya itu? Enggak juga, waktu karena dulu itu saya memang masih mahasiswa itu aktivis. Saya aktif di PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia itu, dan juga di LSM. LSM waktu itu saya bergabung dengan LEPAS namanya, Perhimpunan untuk Transformasi Sumber Daya Rakyat itu. Karena saya memang masih mahasiswa waktu itu, maka yang kami lakukan adalah melakukan kajian-kajian terhadap pemikiran besar, seperti pemikirannya Ali Syariati, Imam Ghazali, Paulo Freire, itu berat sih itu. ya, Fatimah Marnisir, Rifat Hasan, itu kalau kita ngomongin tentang kajian tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki waktu itu gitu. Gender itu waktu saya aktif di LSM itu bagian dari isu yang mewah saat itu gitu. Tidak banyak orang yang bergerak di isu-isu gender pada saat itu, apalagi hak asasi manusia gitu. Tahun 90-an itu kami itu hidup di bawah rejim Orde Baru kan gitu. Nah, setelah selesai dari perkuliahan itu saya ya konsentrasi di ekonomi, sudah melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi lewat jualan Jualan apa nih Pak? Jualan kaset, jualan stiker itu. Pernah berarti ya jualan kaset, stiker gitu-gitu? Ya, jualan kaset, jualan stiker gitu. Itu berjalan sampai kira-kira 7 tahunan lah. 7 tahun. Baru tahun 2021 itu saya juga aktif di LSM. Saya juga jadi konsultan di pemberdayaan masyarakat lewat program pengembangan kecamatan waktu itu. Terus saya juga merencanakan usaha yang sustainable gitu lewat mendirikan CV. Di mana CV itu bergerak di bidang cleaning service.
Sampai sekarang masih ada, Pak? Masih Oh, masih ada? ada. Tahun berapa tuh, Pak? Tahun 2001. 2001, udah Iya. lama ya? Iya, 2001 itu tidak ada seorang yang mau jadi tukang sapu, itu nggak ada. Apalagi di Jombang gitu. Nggak ada. Satu-satunya orang yang berpikiran tentang Karena belum ada akhirnya Iya, kepikiran tuh. iya. Karena belum ada di Kabupaten Jombang itu, maka usaha apa ya yang tidak ada saingannya gitu. Oh, ini bisa ditiru buat teman-teman terutama generasi muda ya. Iya, ketika Mikirnya kita bukan karena FOMO atau banyak gitu ya. bukan. Sekarang istilahnya FOMO, Pak. Iya, Oh, berarti karena lihat bahwa itu ada sesuatu peluang, akhirnya jenengan langsung mengambil peluang itu ya. mengambil peluang itu jadi pengusaha cleaning service. Ya, dan itu jadi core bisnis saya sampai sekarang. Sampai sekarang. Cleaning service. Iya, meskipun sudah tidak seperti dulu lagi karena konsentrasi sudah tidak di Situ ya, Pak ya. tidak di situ gitu. Dari cleaning service itu saya banyak dipercaya oleh oleh instansi, oleh lembaga, karena cleaning service itu bekerja sama dengan salah satunya itu dengan pondok-pondok pesantren dan SMA-SMA unggulan di Kabupaten Jombang gitu, dan kebanyakan ketika mereka itu sudah percaya dengan seseorang itu kan biasanya memberikan tanggung jawab lebih gitu atau kepercayaan lebih. Nah, pembangunannya itu juga kadang diberikan ke saya gitu untuk untuk membangun gedung, untuk membangun gor gitu. Itu bahkan pernah saya itu dapat kepercayaan untuk membangun gor 2 tingkat di SMA 2 unggulan Darul Ulum. Peterongan itu ya, Pak? Iya, Oke. itu nilainya fantastis, itu 9,8 miliar gitu. Awalnya sebatas cleaning service. Awalnya sebatas cleaning service, jadi Terus? investor. 9,8 miliar. Iya. Wah, gede Iya, banget. nilainya fantastis. Iya, kalau dibanding dengan cleaning service itu kontraktualnya paling tinggi itu 1 tahun kan 200 juta cuman Oh, gitu. 200. Itu 1 tahun ya? 1 tahun kalau dengan instansi gitu. Tapi kalau dengan lembaga-lembaga pendidikan itu kan biasanya hitungannya bulanan. Itu ada yang 6 juta. Itu kalau dihitung 1 tahun kan cuman 70. Iya, 72 juta. Gitu kan 1 tahun. Dan itu di banyak tempat saya lakukan kegiatan usaha cleaning service itu. Bahkan satu saat itu ada saatnya itu sampai 18 instansi yang saya Secara layani. bersamaan. Secara bersamaan. Pernah sampai mempekerjakan karyawan itu 240-an orang. Dalam satu waktu? Dalam satu waktu. Wow. Iya, karena itu tadi memang tidak ada saingan. Tapi kan juga orang bisa mikir out of the box nih, Pak. Belum ada, terus bisa ngambil peluang di situ, terus berproses itunya kan, Pak, yang susah. Dan nggak semuanya juga bisa gitu, Pak. Iya. Biasanya kan masih dikit, ada masalah dikit, ganti ah. Biasanya kan gitu. Orang-orang kan kalau seumpama ada kesulitan sesuatu, saya sendiri juga gitu sih, Pak. Iya. Maunya enaknya aja sih. Karena nggak sabar sama proses. Salut sih sama jalan. Oke. Kemudian sebelum lebih jauh lagi nih, Pak, saya juga penasaran ada berapa komisi sih, Pak, di DPR ini sendiri, di DPR Jombang? Kalau di DPR di Tugas-tugasnya nih apa? Kabupaten Jombang itu ada 4 komisi. Oh, 4 Sebagaimana tadi saya sebutkan ya, komisi A, komisi B, komisi C, dan komisi D. Kalau komisi A itu di bagian hukum, pendidikan, dan kesehatan. Sementara komisi B itu lebih ke keuangan dan ekonomi. Komisi C itu di sarana prasarana atau pembangunan itu, dan komisi D itu pendidikan itu. Pendidikan dan kesehatan kalau komisi D itu. Oh, komisi D. Itu semua jumlahnya sama ya, Pak? Jumlahnya komisi A, B, C apa beda-beda tergantung bobot dari pekerjaan itu? Enggak juga. Jadi 50 orang itu harus dibagi habis setelah dikurangi oleh pimpinan 4 orang gitu. Dibagi habis ke 4 komisi itu. Tentu tergantung dari perolehan masing-masing partai. Karena komisi itu sumbernya dari fraksi kan. Kalau ada komisi B itu ada 13 orang.
Ada yang 11, ada yang 12 pokoknya deh, Jadi masing-masing. tapi rata-rata 11 sampai 12 gitu Betul. ya? Artinya sama gitu setiap Iya, komisi? sama. Kemudian juga fungsi DPRD kan ada legislasi, kemudian Betul. anggaran, kemudian Ya. pengawasan. Itu Ya. gimana cara Bapak Ketua mengoptimalkan fungsi tersebut agar bisa Nah, optimal? iya, kalau penganggaran itu sudah kita lakukan ya, karena ini sudah masuk ke bulan kedua di tahun 2025. Oh, bulan Bulan pertama. pertama masih Pak? Bulan Ya, pertama masih tapi Januari akhir. nih. Iya, masih. Iya, tentu kalau anggaran tahun 2025 itu sudah kita sahkan di bulan November tahun 2024 kemarin. Tugas yang paling mengedepan saat ini itu adalah bagaimana kita memfasilitasi masyarakat yang saat ini paling berada di titik nol mungkin gitu, karena ada banjir gitu. Iya. Terus pembangunan yang terjadi di tahun 2024 kemarin itu juga harus kita evaluasi gitu, sehingga cukup banyak pekerjaan. Tapi di bidang pengawasan sih gitu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tupoksi dari DPR itu ada 3 itu tadi kan, penganggaran, terus membuat peraturan atau perundang-undangan itu, dan pengawasan itu. Nah, yang sekarang itu kita konsentrasi di pengawasan itu. Tadi sih di Banmus itu juga kita ngomongin tentang raperda yang akan kita sahkan selama tahun 2025. Ada sekitar 12. 12 raperda Betul. Baru itu. Ya, enggak, ada kelanjutan, Oh, ada perda inisiatif, ada lanjutan dari tahun 2024 kemarin, termasuk Riparkap itu rencana induk pariwisata Kabupaten Jombang itu. Itu. Oke, Pak, sebelum dilanjut monggo jenengan ini produk asli Jombang juga, Pak. Kopi Excelsa. Kopi Wonosalam. Iya, Kopi Wonosalam. Ternyata ini Excelsa ini juga udah terkenal di luar juga, Pak. Soalnya saya kan Kuliah di Surabaya, terus teman saya tuh pernah bilang, kamu pernah nggak coba kopi Excelsa? Terus saya kira itu merek sebelah itu loh, Pak, yang pakai O. Excelso, Pak. Excelso itu Iya. juga terinspirasi dari sini. Oh iya? Iya. Excelso merek Ya, kopi. Excel. Kalau kita ngomong kopi, Excelso itu produk asli Indonesia. Iya. Berbeda dengan Starbucks. Iya, beda. Berbeda dengan Tomorrow Coffee. Gitu. Ya. Excelso itu produk asli Indonesia. Kalau ngomongin tentang kopi Excelsa ini, saya agak paham sih dengan kopi karena saya pecinta Oh, kopi. sama Pak, saya juga. Iya. Saya suka kopi. Tapi nggak pakai gula kan? Ada gulanya, tapi ya enaknya itu yang nggak ada gulanya kan, Pak, biar Iya. kerasa langsung gitu. Bahasa saya itu kalau kopi pakai gula itu bukan kopi lagi, Apa tuh? tapi jus kopi. Apalagi kalau manis banget gitu ya. Ya. Jadi saya bisa merasakan apa namanya kopi itu enak atau enggak itu ya kalau tanpa gula itu. Kalau sudah pakai gula semuanya kan pahit manis Iya. itu. Berarti nggak ada Creamer, creamer. nggak pakai susu juga, Nggak. americano gitu ya. Enggak. Dan saya kalau coba ngetes kopi itu pakai espresso sudah. Espresso. Ya. Wow, Espresso, Sampai iya. sekarang Masih minum espresso, Pak. Masih. Espresso kecil yang Iya. orang minum langsung sakit kepala itu, Pak. Iya, dan saya bisa merasakan enak kopi kalau gitu. Kalau Nggak pakai kuat air sih. begini nih nggak seberapa. Oke, berarti besok kalau ada podcast lanjutan Kasihnya espresso. Iya. Berat ini, berat. Di ruangan saya itu pasti sekarang ada espresso. mesin espressonya kecil gitu. Bukan. Oh, bukan. Kopi espressonya ada di Oke. ruangan saya. Berarti biasanya tuh Ada istilah orang kalau nggak ngopi tuh nggak enak gitu ya. Enggak juga sih. kalau jenengan bukan ya? Enggak, karena saya bukan perokok gitu. Jadi menikmati kopi itu betul-betul menikmati kopi, bukan gara-gara saya merokok harus ngopi atau ngopi harus ngerokok, itu enggak gitu. Berbeda. Oke, berarti Beda pandangan. Beda pandangan. Beda madhab lah. Iya, beda banget gitu. Karena kopi itu memang harus dinikmati. Bukan
bukan apa namanya, bukan pelengkap. Menikmati kopi itu bukan pelengkap dari kenikmatan merokok gitu, Oh bukan gitu itu. ya. Biasanya kan udah sepaket tuh Pak. Betul. Kan sepaket gitu Iya kan ya. biasanya sepaket kalau Betul. Kopi ada rokok, rokok ada kopi. Iya. Tapi ternyata enggak ya, Enggak, bisa enggak. sendiri-sendiri. Bisa sendiri-sendiri. Khusus saya tapi. Oh, geng. Oke Pak, selanjutnya. saya juga penasaran. Tadi kan Bapak Ketua juga menyampaikan bahwa ketika ada aspirasi masyarakat seperti yang di Pasar Ploso itu juga didengarkan, kemudian juga dilibatkan gitu kan Pak. Terus bagaimana mekanisme dari DPRD sendiri, terutama dari Bapak Ketua untuk memastikan bahwa aspirasi itu tertampung gitu, tertampung dan juga ada penyelesaiannya. Gitu. Oke. Jadi kadang aspirasi masyarakat itu tidak sesuai gitu toh. Oke. Selama itu sesuai dengan apa namanya rencana pembangunan daerah atau kabupaten gitu, maka kita akan terus memfasilitasi. Di contoh di Pasar Ploso itu kenapa bisa ketemu gitu? Karena timingnya pas banget. Oke. Jadi ketika Pasar Ploso itu perencanaannya baru dibuat gitu untuk melakukan pembangunan gitu, dan Komisi B atau DPRD Kabupaten Jombang itu datang ke mereka itu di timing yang tepat gitu loh. Oke. Sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu bisa didengar oleh DPRD, dan DPRD merekomendasi agar rencana pembangunan Pasar Ploso itu dirubah menjadi bukan pembangunan tetapi revitalisasi. Itu karena proses tadi itu proses diskusi bersama antara DPRD dengan masyarakat pedagang di Pasar Ploso itu. Saya pikir itu. Oke. Jadi juga ditimbang dulu ya Pak ya, atau dilihat dulu aspirasinya itu sesuai atau tidak. Iya betul. Oke. Pasar Perak tidak bisa kita fasilitasi agar seluruh permasalahan yang ada di pedagang itu bisa diselesaikan oleh DPR. Karena apa? Karena gedung ini sudah terlanjur jadi. Sementara pedagang Oke. kan nggak mau. Padahal sudah ada gedungnya gitu. Gedung pasarnya sudah ada, pedagangnya nggak mau balik ke gedung Gedung pasar itu. ini. Jadi Di tempat awalnya itu tadi. Betul. Oh gitu. Iya. Oke. Ada. Kami itu meskipun kata masyarakat itu lembaga yang serba bisa gitu, tetapi tetap saja kan ada batasan-batasan. Kami dibatasi oleh perundang-undangan gitu. Bahkan kadang-kadang kami juga harus nabrak juga kan terhadap berbagai macam kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat gitu. gimana itu Pak contohnya tuh? Seperti begini. Pedagang kaki lima sekarang itu sudah disentrakan loh di jalan Nggih. Deket alun-alun tuh ya. Raya Ahmad Dahlan gitu kan. Iya. Iya. Karena tersentra, maka pedagang kaki lima itu semuanya harus masuk ke situ. Otomatis ada peraturan atau pemberlakuan zona merah, di mana ada jalan-jalan yang tidak boleh ada pedagang kaki lima. Termasuk diantaranya adalah alun-alun. Oh, Iya berarti toh. Semua yang di alun-alun biasanya kan rame tuh. Bukan cuma di alun-alun, tetapi nanti yang di jalan Jalan Dr. Sutomo itu juga harus masuk ke situ. karena Sudah ada tempat tadi ya. Betul. Sementara konsumen itu kan perilaku yang berbeda dengan kebijakan. Kenapa pedagang kaki lima itu bisa survive di satu tempat, ketika pindah ke tempat yang lain tidak bisa survive gitu. Survive-nya itu karena barang dagangannya laku gitu kan. Iya. Itu karena ya bisa jadi begini. Ketika pedagang kaki lima ini menempati satu tempat itu karena kebetulan tempat itu sesuai dengan kepulangan si konsumen gitu, Iya. maka
ketika Sekalian pulang beli. sekalian beli. Betul, Tidak sering perlu kali seperti turun dari sepeda motor gitu. Atau bahkan tempatnya. Kenapa dulu di alun-alun itu ramai? Karena memang tempat itu berbarengan atau bersamaan dengan masyarakat lagi cari tempat untuk istirahat kan, untuk healing, untuk duduk-duduk, lari-lari, ya gitu santai lah juga. bersama keluarga gitu loh. Sehingga ketika di situ itu ada orang jualan, sekalian mereka Sekalian beli, beli. betul, Pak. Tapi ketika para pedagang kaki lima yang di alun-alun ini dipindah ke satu tempat tersentra tadi itu, apakah konsumen yang dulunya beli ke mereka itu akan cari mereka ke tempat penampungan ini? Enggak kan? Dan itu salah satu yang harus kita antisipasi. Makanya tadi saya minta kepada bukan anggota sih, kepada Komisi B itu dalam melakukan pengkajian terhadap pemindahan pedagang kaki lima ini juga harus melibatkan Satpol PP. Karena apa? Kalau nanti pedagang kaki lima sudah di sentra, Iya. tetapi karena tidak laku di situ, mereka nanti mungkin buka cabang kan? Iya, pindah atau enggak diam-diam gitu. Iya, pindah diam-diam gitu, buka di tempat Betul. yang lain. Sering gitu. Akibatnya sentra PKL ini nanti tidak akan ditempati oleh pedagang kan? Karena mereka itu akan cari tempat-tempat yang lebih Strategis memungkinkan. Oke. Ya, lebih memungkinkan untuk menjemput konsumen gitu. Dan dengan demikian kan nggak akan pernah terselesaikan masalah kaki lima gitu. Maka sejak awal memang ketika kaki lima ini harus sentra gitu, maka zona-zona yang tadi merah itu harus betul-betul ditindaklanjuti agar tidak ada pedagang kaki lima di situ. Sehingga kalau tidak ada pedagang kaki lima, mau tidak mau kan konsumen masuk Betul. ke Iya. sentra pedagang kaki lima ini. Karena kan juga udah nggak ada yang jual juga. Betul. Tapi gitu. sedangkan konsumen tuh ya seringnya kepingin gitu. Betul. Nah, ini yang kata saya tadi itu harus kita nabrak kondisi masyarakat. Kita harus tidak populis itu kan. Oke. Iya loh. Iya. Pedagang yang asalnya di mana, di Dr. Sutomo, pedagang yang asalnya di alun-alun, karena kita sudah siapkan sentra itu, ya kita mau tidak mau harus tegas kan melakukan, bahasanya sih mungkin bukan represi ya, tapi lebih kepada pembinaan ya. Tapi bagi pedagang itu represi. Oh iya? Ya mesti dong. Karena kan ini hubungannya dengan perut, hubungannya dengan pendapatan. Ketika mereka dipindah dengan harapan belum tentu ada pembeli di situ, harapan mereka kan jadi kecil. Iya, tapi mungkin ada langkah-langkah seperti promosi atau Mungkin sewa influencer untuk mempopulerkan. Karena saya juga tahunya itu dipindah tuh karena ada salah satu influencer yang promosiin gitu bahwa sekarang pedagang tuh udah dipindah gitu. Itu salah satunya yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jombang. Bukan cuma sekedar memindah, tetapi bagaimana supaya konsumen itu bisa tertarik ke sentra PKL itu. Banyak sih yang harus kita tata di PKL itu, termasuk diantaranya parkir. aduh. Iya. Bener sekali. Kadang kalau ada parkir mohon maaf gitu, nggak jadi menggo. Padahal aslinya pingin, Pak. Nah, Terus tiba-tiba ada parkirnya. Akhirnya meskipun ada istilah 2.000 nggak akan Membuatmu miskin, tapi membuat tukang parkir kaya, Pak. iya. bener kan ya. Iya, Terus itu gimana, kan Pak? parkir. Ya, memang harus ditata juga karena parkir itu kan bagian dari sumber pendapatan asli daerah toh. Kalau dikelola secara Ya, kalau baik. secara resmi juga. Kalau dikelola secara baik itu potensi pendapatan dari parkir itu bisa besar di Kabupaten Iya. Jombang. Karena orang Jombang itu kan sukanya jajan. Iya, betul. Termasuk saya. Ya. Asli Jombang suka jajan. Ya. Gitu. Berarti udah ada strategi-strategi itu udah difikirkan ya Pak ya oleh DPRD tadi.
belum ada strategi itu, tetapi kalau Pemkab mungkin sudah punya ya. Nah, yang harus dilakukan oleh teman-teman DPRD itu kan bagaimana dalam proses penempatan sentra PKL itu melibatkan semua pihak dan itu harus dipastikan oleh Komisi B itu untuk memfasilitasi itu Oke. sampai kepada penindakan secara tegas bagi pedagang yang tidak mau masuk ke situ gitu loh. Itu kan harus diawasi oleh Komisi B. Oke, jadi diawasi terus ya agar Betul. bisa maksimal juga. Iya, betul. Ada perubahan-perubahan perilaku konsumen, ada perubahan-perubahan perilaku pedagang, ada juga potensi parkir di situ yang harus ditata gitu. Berarti juga teman-teman nih barangkali mau beli jajan sekarang sentra kulinernya udah pindah. Ya. Sekalian promosi ya Pak ya. Betul. Biar semakin rame gitu. Iya. Oke. Terus kemudian Tadi membahas tentang ekonomi nih Pak. Kita beralih ke kesehatan dan pendidikan. Yep. Apa sih Pak langkah-langkah dari DPRD Jombang untuk memaksimalkan potensi generasinya gitu dalam sektor pendidikan, kemudian juga pelayanan di kesehatan gitu. Kalau pelayanan kesehatan sampai saat ini pemerintah sudah mengelontorkan banyak program kan ya, apa itu Kartu Indonesia Sehat. Dan perlakuannya ini sekarang juga sudah sama antara kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sudah tidak ada perbedaan gitu. Dan kita tinggal mengevaluasi itu. Yang pendidikan sampai saat ini kita juga tetap menganggarkan 20% dari APBD itu untuk alokasi pendidikan, termasuk diantaranya tadi itu kan seragam tuh ya, seragam gratis itu kan, dan secara nasional nanti seluruh peserta didik itu juga akan mendapatkan program makanan bergizi. Makan siang gratis. Oh, saya tidak sepakat kalau gratis. Oh, tidak sepakat? Iya, kenapa? Karena gratis itu kalau kita tidak mengeluarkan uang. Oke. Kan yang mengeluarkan uang pemerintah itu. Oh gitu. Gratis itu kan kepada pemanfaat itu. Iya, iya. Iya, pemanfaat gratis, tapi pemerintah tidak gratis. Iya, kalau itu Tentu sih Pak. Nah, Kalau semua gratis gimana? Gaib dong Pak. Nggak ada. Makanya ya apa itu buat saja namanya program itu program makan siang bergizi. Jadi istilahnya bukan gratis gitu ya. Bukan. Oke. Biar kelihatan lebih pantas juga nih, makan siang bergizi daripada makan siang gratis. Itu kan lebih kepada apa namanya bahasa kampanye toh. Iya. Kalau makan siang bergizi gratis gitu. Biar kelihatan gratisnya itu. Karena kalau masyarakat makan siang bergizi masih bertanya-tanya itu gratis apa berbayar? Oh ya. Masih bertanya-tanya, tapi kalau makan siang gratis itu kan oh berarti gratis gitu. Gratis, ya pemerintahnya yang pusing mikirin. Tapi kalau di Jombang sudah sampai itu Pak? Masih masih percontohan ya. Masih percobaan ya? Iya, masih percobaan pilot project gitu, dan itu pun masih di 2 tempat. Yang pertama itu di Pondok Denanyar itu sama di Mojoagung. Tetapi sampai saat ini yang dipakai itu masih dana CSR. Oh, CSR. Iya. Dari perusahaan itu nggak paham saya. Tapi bukan dari sumber anggaran itu bukan dari APBN. Karena kalau yang dari APBN itu sampai sekarang itu masih dipersiapkan toh. Bahkan petunjuk teknisnya itu masih macam-macam. Masih dirancang gitu. Ya, masih dirancang. Berarti kemarin itu masih dari dana CSR. Iya, CSR saja. Oke. Kemudian barangkali Bapak bisa menjelaskan sedikit tentang fakta-fakta menarik dari Bapak sendiri. Tentang saya? Iya, soalnya saya dengar kan Pak ya, dari teman-teman Humas DPRD, katanya Bapak tuh pernah kerampok. Waduh. Masa perampokan itu diangkat di sini? Tapi terus sehat gitu, tetap sehat, maksudnya tetap nggak apa-apa gitu loh maksudnya Bapak. Iya, kalau
Rampokan itu kan kecelakaan sih ya. Oh iya. Iya, siapa sih yang mau Iya. dirampok Iya, gitu. nggak ada yang mau. Tapi bagian dari keteledoran juga gitu. Oh gitu. Iya, karena saya mengambil uang banyak gitu, kenapa sendirian? Oh gitu. Oh nggak tahu Iya, sih kalau itu saya. teledor gitu. Artinya pulang dari bank dengan membawa uang 270 juta sendirian, sampai di rumah apa itu diikuti oleh perampok, ya sudah ditembak gitu Oh, aja. tapi nggak apa-apa ya Pak ya? Ya apa-apa lah namanya ditembak. Oh tapi sekarang masih sehat bugar berarti Oh iya, cukup masih. sakti Pak. Oh enggak, Sakti Mandraguna. bukan sakti. Selamat. Oh selamat, Iya, alhamdulillah. semuanya. Kalau sakti itu kan unsurnya manusia kan. Kalau Oh selamat iya. itu unsurnya Tuhan. Oh iya, kalau sakti Bisa jadi bertapa dulu Oh, dan iya. lain-lain. oh, tapi kalau selamat atas bantuan Allah ya, atas bantuan Iya, Tuhan. sakti itu mungkin bahasa kesombongan manusia. Kalau selamat itu kan bahasa kepasrahan diri terhadap Pasrah diri. yang maha kuasa gitu. Oke, alhamdulillah. Terus juga jenengan itu tadi saya lihat kan, penasaran apakah tahun lalu itu juga jadi DPRD? Belum. Belum, ternyata barusan nyalon kemudian langsung jadi ketua. Ya, jadi ketua. Ya, Oke. konsekuensinya begitu karena saya kan di ketua DPC PKB dan Oh, oke. PKB itu di Kabupaten Jombang menjadi partai pemenang dengan 12 kursi. Di bawah PKB itu ada PDIP 10 kursi gitu. Sehingga dalam ketentuannya itu ya partai pemenang itu harus jadi pimpinan dan kebetulan partai pemenang itu pimpinannya saya. Oh Ya gitu aja, iya. Jadi jenengan jadi Ketua DPC kemudian Ketua DPC PKB terus nyalon gitu, kok dilalah jadi terus pemenang juga lagi gitu. Maka ya saya dipercaya oleh partai gitu untuk menjadi ketua DPRD Kabupaten Jombang. tapi nggak ada kesulitan ya Pak ya. Barangkali kan ada dewan-dewan yang sudah petahana atau sudah lama di sini gitu. Tiba-tiba jenengan jadi ketua terus dan saya lihat juga sangat berkompeten gitu. Oh, kesulitan itu iya pasti. Oke. Apa itu tahap penyesuaian diri sampai sekarang pun saya itu harus belajar banyak dari dari bapak ibu yang sudah lama jadi anggota DPRD karena anggota DPRD Kabupaten Jombang itu ada yang sudah angkatan kelima kan? Kelima, Iya, berarti berapa? 25 tahun. sudah 25 tahun beliau jadi anggota DPRD. Jadi kalau ngomongin tentang apa saja kan sudah di luar kepala Betul mereka. itu pasti. Sementara saya membaca anggaran saja juga harus belajar tentang bagaimana menyikapi peraturan-peraturan itu saya harus pelajari satu persatu. Memang butuh effort yang cukup tinggi untuk bisa bisa menjadi ketua yang efektif di sini gitu. Tentu justru dari pembelajaran itu banyak kita bisa melakukan perubahan-perubahan di DPRD Kabupaten Jombang itu. Ya, jadi Bapak nggak kesulitan ya, ada kesulitan tapi mau belajar kemudian juga sambil Iya, sulit itu ada bahasa sulit itu kalau kita ini tidak tahu cara keluarnya. Iya kan? Tetapi sulit itu menjadi pembelajaran bagi kita itu kalau kita itu berupaya untuk mencari jalan keluar dari kesulitan itu. Setiap manusia itu pasti mengalami kesulitan. Dalam setiap kehidupan kita pasti mengalami kesulitan. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi pemenang itu apabila kita selalu belajar menyelesaikan kesulitan-kesulitan itu, bukan menghindari kesulitan-kesulitan itu. Dan itu yang saya lakukan di DPRD ini. Tentu mau ngomong saja itu awalnya sebagai pimpinan itu kan harus hati-hati toh. Karena begini takut salah, mengeluarkan ini takut salah gitu. Tetapi kalau saya hanya berpijak kepada ketakutan itu ya saya tidak berkembang gitu. Jadi ya saya harus belajar banyak diskusi dengan senior gitu. Terus apa yang harus saya lakukan gitu baru saya pikirkan terlebih dahulu baru kita lakukan gitu. Senyampang itu tidak prinsipil lah kesalahan-kesalahan. Salah itu wajar lah gitu.
Tidak ada orang yang benar semua. Ini kayaknya bukan hanya podcast tentang politik sama pemerintah, Pak. Sama Ya. ada motivator ini, Pak. Lebih Oh, cocok. gitu. Karena saya juga mengambil banyak pelajaran sih. Nanti saya juga akan lihat nih, teman-teman yang mau lihat bisa lihat di YouTube dari DPRD Jombang. Kemudian Ya. juga barangkali penasaran nih dengan kegiatan dari Pak Dewan, kemudian Pak Ketua dan dewan-dewan yang lain bisa lihat di Instagram, kemudian Facebook dan TikTok dari DPRD Jombang. Ya. Oke, selanjutnya nih Pak. Bagaimana DPRD itu bisa memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan, yang dirancang itu transparan dan sesuai dengan fungsinya gitu. Nah, ini kita kalau ngomong tentang itu anggaran yang transparan dan sesuai dengan fungsinya gitu. Ini sudah masuk kepada fungsi pengawasan DPRD. Saya punya pikiran begini, setiap komisi itu kan memiliki leading sektor masing-masing. Ada OPD-OPD yang harus diawasi oleh masing-masing komisi itu. Nah, kami pengen mengembangkan pengawasan 3 bulanan, di mana masing-masing ketua komisi itu harus memanggil OPD-OPD yang berada di bawah koordinasinya itu untuk melaporkan kegiatan dan penyerapan anggaran setiap 3 bulan. Oh, 3 bulan. Iya. Oke. Setiap 3 bulan kepala-kepala OPD itu diajak bersama-sama berdiskusi tentang tingkat penyerapan anggaran dan kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh masing-masing OPD itu. Dengan demikian, maka komisi bisa memahami, bisa tahu bahwa OPD ini pekerjaannya kurang ini. Evaluasi gitu ya. Dievaluasi sedemikian rupa gitu sehingga nantinya di di akhir tahun itu kita bisa juga mengantisipasi agar program OPD itu tidak bertumpuk gitu ya di akhir tahun gitu, tapi juga sesuai dengan perencanaan mereka. Jadi sesuai bulannya gitu, nggak yang Betul. terus udah mau selesai nih, jadi taunya udah mau selesai terus Betul. ngebut gitulah Betul. ibaratnya Makanya biasanya. Setiap 3 bulan itu kita melakukan pengawasan terhadap penyerapan anggaran dan transparansi anggaran, karena tadi kan ngomongin tentang Ya, transparansi. bagaimana transparansi gitu, dan transparansi anggaran itu bisa kita lakukan setiap 3 bulan itu antara OPD dengan komisi. Iya, itu saja. Oh, oke. Kemudian juga apa sih visi dari Bapak Ketua DPRD untuk Jombang yang akan datang nih? Kalau Jombang tentu lebih maju gitu ya. Tetapi kalau DPRD itu saya sih kepengennya itu DPRD ini memiliki integritas yang bagus. Gitu. Keren banget. Betul. Ya, karena tanpa kita menuju ke situ, integritas itu kan satu kondisi yang ingin kita capai gitu toh. Tentu hambatan-hambatannya itu banyak. Tetapi kalau semua orang, semua anggota DPRD itu memiliki pikiran yang sama untuk menuju kepada integritas itu, maka setiap perilaku kita itu akan mengarah ke situ. Tetapi kalau tidak dijadikan sebagai satu visi gitu, ya kita akan melakukan sesuatu itu sesuai dengan yang kita pikirkan saat itu saja. Gitu. Saya pikir itu. Bagus sih Pak. Ada integritas yang tinggi. Ya, integritas. Kemudian yang terakhir nih Pak, bagaimana ini kan sekarang kan lagi digencarkan oleh pemerintah bahwa kita akan mengalami bonus demografi. Kemudian istilahnya Indonesia Emas 2020. Indonesia Emas 2045. Ya. Bagaimana DPRD dan terkhusus juga Bapak Ketua mempersiapkan bonus demografi itu? Kalau bonus demografi itu sebetulnya apa ya, karunia ya. Tetapi karunia itu kalau tidak disikapi secara bagus gitu, itu kan akan jadi beban toh. Ya. Iya, generasi kita yang sedemikian banyak itu mungkin 20 tahun yang akan datang itu kita akan mengambil dari bonus demografi itu gitu.
generasi apa namanya ini? Generasi Z ya? Generasi Z. Generasi Sekarang Z ini kan naik lagi Pak, generasi Alpha. Alpha Iya, sudah. Udah alpha, Z-nya udah selesai, Pak. Oke, kalau sekarang itu kita ngomong tentang konglomerat gitu atau 10 naga di Indonesia atau 9 naga di 9 Indonesia. naga ya. Itu kan semuanya baby boomers toh. Iya, rata-rata Orang semuanya yang baby. iya yang kelahiran antara tahun 44 sampai 64 gitu kan. Iya. Hampir semua seperti itu. Nah, saatnya nanti tahun 2045 generasi Z dan generasi Alpha ini yang akan memimpin Indonesia. Itu kan yang maksudnya menjadi apa namanya? Bagaimana kita bisa memanfaatkan bonus demografi ini ke depan gitu kan. Saya pikir langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Prabowo selaku presiden itu dengan fokus kepada pendidikan, sumber daya manusia gitu, terus kepada kesehatan itu langkah yang tepat untuk menghadapi itu gitu loh. Dengan meningkatkan gizi kita itu juga sudah cukup bagus gitu. Karena kalau sekarang kita lihat rata-rata tingkat intelektual kita EQ EQ Indonesia. EQ Indonesia itu berada di angka berapa coba? Terakhir tuh 109 apa berapa tuh? Ya kan bener ya, Pak? Pinter banget Indonesia kalau begitu. Berarti kalau data Hanya- terbaru 87, Pak, ternyata. Anda yang kemarin 68. 68. 68 itu berdasarkan berdasarkan kajian dari beberapa ini lembaga gitu ya, tidak semuanya. Tetapi kalau kesimpulannya seperti itu, tingkat intelektual kita ini kan berarti berada di bawah antara ambang normal dengan tidak pinter. Mau bilang gitu gak enak. Iya, itu artinya bahwa ke depan peningkatan intelektual itu harus dilakukan. Dengan intelektual yang bagus gitu, maka kualitas sumber daya manusia kita itu akan bagus gitu. Coba tahun 2025 berapa persen sih dari 100 orang yang menjadi sarjana? Terus di persentase lagi yang S2, di persentase lagi yang S3, di persentase lagi yang jadi profesor seumpamanya. Nah, kalau mengukur tingkat kecerdasan sebuah wilayah itu berdasarkan tingkat pendidikan, maka Indonesia ini jauh masih dari dari kata terdidik gitu kan. Nah, itu yang harus kita atasi bersama-sama dalam rangka menyiapkan agar bonus demografi ini bukan menjadi beban di masa yang akan datang, tetapi menjadi sumber daya manusia yang bisa berdaya saing secara internasional gitu. Itu kalau beberapa pakar dunia itu kaitannya dengan negara-negara itu kan katanya sih Indonesia pada saatnya nanti akan memimpin toh, paling tidak di nomor 3 atau nomor 2 lah di dunia itu. Nah, pada saat Indonesia memimpin itu, generasi mana sih? Oke. Iya kan? Generasi yang mana? Baby boomers tentu sudah meninggal semua. Iya, udah jauh soalnya. Generasi milenial yang lahir tahun 70-an sampai 2000-an ya. 80 berapa gitu yang milenial gitu ya. Milenial. Itu kan juga meninggal sudah. Iya, udah terlalu jauh ya. Iya, itu artinya yang akan menjadi pemimpin atau berperan menjadi subjek pada saat Indonesia itu memimpin dunia, atau kalau bukan memimpin dunia menjadi negara yang sangat diperhitungkan di dunia, itu adalah generasi yang saat ini mungkin masih belajar. Nah, itu adalah tugas mereka nanti gitu. Maka bonus demografi tadi itu harus dipersiapkan ke situ. Menyongsong kalau bahasa sekarang itu Indonesia emas itu kan. 20 tahun yang akan datang, saya yang kelahiran tahun 70 itu sudah umur 75. Betul toh?
Dan 75 itu sudah produktivitasnya itu sudah turun. Nah, kalian-kalian nanti yang sekarang itu umurnya masih berapa ini? Masih 30, 20, 25. Itu sudah produktivitasnya itu artinya apa? Indonesia emas itu masanya generasi yang sekarang masih umur 40 tahun. Masih umur 20 tahun. 20 tahun ya. Ketika Indonesia emas kan masih 20 tahun lagi kan Iya. mereka akan berumur 40 tahun. Dan 40 tahun itu produktivitasnya itu tinggi-tingginya tuh. Iya, seperti itu. Sudah cukup Pak, sudah banyak sekali, banyak pelajaran dan Iya. juga sudah banyak wawasan tentang DPRD, terus tentang kehidupan dari Bapak Ketua dan juga motivasi-motivasi juga loh Pak. Ini secara nggak sadar loh Pak, motivasi-motivasi banyak yang Pak Ketua sampaikan. Oke, terima kasih kalau Oke. begitu. Terutama juga untuk generasi muda. Oke. Nih tadi ada yang terlewat nih Pak. Hmm. Jadi ini ada air asli Oh, iya. UMKM Jombang, Iya. mereknya Tiber. Iya. Pendengar yang mau melihat Yang mau membeli ini silahkan Menghubungi. menghubungi nomor di bawah ini. Nanti ada nih Pak nomornya. Ya. Ini produk asli Jombang, sama seperti Excelsa, dan juga barangkali ada yang pusing masalah finansial atau keuangan bisa ke Bank Jatim. Ya, oke. Ya. Oke, terima kasih Pak Adi atas wawasan, ilmu dan kesempatan yang luar biasa juga ini bagi saya dan juga tentu saja bagi pemirsa yang melihat ini. Kemudian jangan lupa untuk pemirsa melihat episode-episode berikutnya agar dapat wawasan yang lebih luas dan lebih informatif lagi. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.